Baiklah, materi selanjutnya mengenai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Adapun Bardanawawi berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah polisi atau Inggris dan politik atau Belanda, sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana dan yang sering dikenal dengan istilah penal policy atau criminal law policy. Dalam bukunya, Bardanawawi Arif mengutip pendapat dari Mars Anel yang menyatakan bahwa penal polisi merupakan salah satu komponen dari modern kriminal science di samping komponen yang lain, seperti kriminologi dan criminal law. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat, serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian sosial polisi terkandung pula social welfare policy. Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Adapun kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap hukum pidana yang terdiri dari kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif atau legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana, meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana, dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, sehingga apabila ada kesalahan ataupun kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kemudian kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Ketiga, kebijakan administratif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi pidana. Kemudian faktor yang menunjang kebijakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional, penegakan hukum menurut Sordjana Sukanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Yang kedua, faktor dari penegakan hukum, yakni
pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Harus memenuhi setidaknya 3 syarat. Yang pertama, adanya aturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan seperti polisi, jaksa, hakim, dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan ketiga hal tersebut. Adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan kriminal yang menjadi pilihan bagi penyelenggara negara legislatif, yudikatif, dan eksekutif di Indonesia merupakan upaya untuk mengatasi kejahatan dan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan dalam rangka pembaruan hukum pidana di Indonesia dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang dapat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin sekian materi dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.